Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya lanjutkan untuk mata kuliah Matematika Ekonomi. Kemarin sudah sampai terakhir pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Untuk hari ini saya lanjutkan tentang keseimbangan pasar kasus dua macam barang. Dimana kalau Anda perhatikan bahwa di dalam realitas ada hubungan antara pembelian barang yang satu dengan pembelian barang yang lain. Artinya kalau kita misalnya mau minum kopi, maka kita tidak hanya membeli kopi, tapi kita juga membeli gula dan kopi. Walaupun sekarang sudah ada dalam bentuk satu saset, tetapi kalau misalnya kita belinya sendiri-sendiri, maka kalau minum kopi ya harus beli gula, harus beli kopi ya. Kalau dalam hal ini ada beberapa hubungan antara pembelian barang yang satu dengan pembelian yang lain terhadap dua macam barang yang mempunyai hubungan saling penggunaan atau permintaan barang yang satu bukan saja dipengaruhi oleh dari harga barang itu sendiri tetapi juga oleh harga barang lain. Barang-barang yang misalnya ada yang bersifat substitusi saling menggantikan misalnya teh dengan kopi atau sekarang air mineral dengan misalnya air kopi dan sebagainya. Ada yang juga hubungannya saling melengkapi seperti kalau kita minum kopi tadi ada kopi dan ada gula. Walaupun sekarang mungkin masyarakat kita banyak yang sudah berubah, jarang minum kaitannya dengan air misalnya kopi, tapi mungkin sudah dalam bentuk sasetan yang sudah ada gulanya juga sudah ada kopinya. Bahkan sekarang mungkin ada yang tidak ada tambahannya lagi, ada susunya, kemudian ada tambahan yang berkaitan dengan satu saset terdiri dari gula, kopi, dan misalnya susu. Kasus yang berkaitan dengan permintaan terhadap barang X, bahwa tadi tidak hanya dipengaruhi oleh barang X sendiri, tapi juga dipengaruhi oleh barang yang lain. Yaitu dalam kasus ini adalah misalnya adalah QDX sama dengan FPX dan gamma PY, artinya fungsi dari harga barang X dan barang Y, karena ini misalnya bersifat saling melengkapi. Yang kedua adalah QDY sama dengan fungsi dari harga barang Y dan barang X. Ya, jadi QDX adalah jumlah permintaan barang X, QDY adalah jumlah barang Y, PX adalah harga X, PY adalah harga barang Y. Contoh kasus yang berkaitan dengan persamaan ada QDX ya. Ada QDX sama dengan di situ adalah 10 min 4 PX PX plus 2 PY. Kemudian ada penawaran barang QSX sama dengan min 6 plus 6 PX. Min 6 plus 6 PX. Yang harus Anda perhatikan ini adalah untuk barang X. Kemudian ada lagi permintaan akan barang Y ditundukkan oleh QDY. QDY sama dengan di situ adalah 9 min 3Y, 9 min 3 PY plus 4 PX. PY plus 4 PX. Kemudian yang QSX-nya ini adalah penawaran QSX sama dengan min 3 plus 7 PY. Dari dua persamaan ini ada QD, ada QSX, QY ini untuk yang Y, ini untuk yang QSY. Yang pertama QDX dengan QSX. Maka yang harus Anda perhatikan yang pertama adalah keseimbangan pasar barang X. Maka di sini adalah QDX sama dengan QSX. Kita masukkan 10 min 4 PX plus 2 PY sama dengan min 6 plus 6 PX. Kemudian yang ada unsur PX-nya dan PY-nya dijadikan satu. Yang nominalnya hanya angka saja juga dijadikan satu. Misalnya ini min 4 PX plus 2 PY. Ini ada 6 PX min 6 PX. Ini ada min 6, ini ada 10 pindah luas menjadi min 10. Maka min 4 PX ya dengan min 6 PX berarti ini menjadi berapa? Min ini 10 min 4 PX plus 2 PY. Kemudian
ada yang berkaitan dengan unsur yang ini adalah min, ini adalah tadinya plus, pindah ruas menjadi min 10px plus 2py sama dengan ini yang 2py-nya kurang y ya, kurang y, ini adalah min, jadinya min 6 ya. Nah, ini min 10px, min 4px, min 6px, min 10px, terus 2py, min 6, min 10, jadi min 16. Kemudian untuk menjadi positif, maka ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan min ya. Ini dikalikan dengan min 1. Maka min 10px menjadi 10px ya. Min 2py menjadi min, ini plus 2py menjadi min 2py. Sedangkan untuk yang min 16 karena masing-masing dikalikan dengan min 1 kali min 1 maka menjadi 16. Ya, jadi ini menjadi persamaan yang pertama, yaitu ruas kiri maupun ruas kanan kita kalikan dengan min 1 maka min 10 menjadi 10, terus 2 menjadi min 2, min 16 menjadi 16. Ini untuk keseimbangan barang X. Yang kedua berkaitan dengan barang Y. Untuk barang Y kita sama bahwa I dy sama dengan QSY. Ya, kita masukkan 9 min 3PY plus 4PX sama dengan min 3 plus 7PY. Ini juga sama. Yang ada unsur PY, PY-nya dijadikan 1. Min 3PY plus 4PX min 7PY sama dengan min 3. Ini pindah ruas. 9 pindah ruas menjadi nilainya min 9. Maka min 3PY tambah min ini menjadi min 10PY plus 4PX sama dengan min 12. Ini kalau misalnya mau tetap ini boleh, atau unsur yang pertama tadi adalah PX-nya itu di depan, kita pindah 4PX. Ini kan PX-nya yang pertama kan di depan. 4PX min 10PY sama dengan min 12. Ini menjadi persamaan yang kedua. Ya, jadi yang pertama itu tadi 10PX min 2PY sama dengan 16. Yang kedua 4PX min 10PY sama dengan min 12. Dari persamaan tadi, kita akan mencoba keseimbangan di barang X dan barang Y. Maka yang nomor 1 dan nomor 2 kita jadikan 1. Jadi keseimbangan barang X sama dengan barang Y. Kita masukkan di sini yang pertama, persamaan yang pertama adalah ini 10PX min 2PY sama dengan 16. Yang kedua adalah 4PX sesuai urutannya tadi min ya, min 10PY. 10PY sama dengan min 12. Yang mau dihilangkan apa dulu? Bisa X dulu, bisa Y dulu. Kalau yang mau dihilangkan X dulu berarti yang atas harus kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2,5. Tapi kalau mau yang dihilangkan dulu PY, yang atas itu kita kalikan 5, yang bawah kalikan 1. Di dalam handout, yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2,5. Karena yang dihilangkan dulu adalah nilai PX-nya. Jadi ini kalikan 1, ini kalikan 2,5. Maka hasilnya adalah bahwa 10 kalikan ini tetap 10. 10PX sama min 2PY sama dengan 16. Yang kedua kalikan 2,5 menjadi 10PX, sedangkan min 10 kalikan 2 menjadi min kalikan 2,5 berarti 25 min 25PY, sedangkan min 12 kalikan 2,5 min 30. Nah, ketemunya min 30. Kita hilangkan dengan tanda adalah negatif dijumlahkan, tapi ini tandanya ini yang tadi 10 biar hilang maka tandanya adalah negatif.
otomatis 10 PX dikurangi 10 PX 0, min 2 PY, min ketemu min plus, berarti min 2 plus 25, ketemunya adalah 23 PY, kemudian yang ini 16, min ketemu min plus 30, ketemunya adalah 46, maka PY 46 dibagi 23, ketemunya adalah 2. Dari kasus ini, maka berapa nilai PX-nya? Maka nilai PY ini bisa dimasukkan ke persamaan 1 atau bisa dimasukkan ke persamaan 2. Jadi kita masukkan yang pertama, misalnya 1, yaitu nilai PY-nya 2, maka 10 PX min 2, PY-nya adalah kalikan 2 sama dengan 16. 10 PX sama min 4 sama dengan 16. Maka 10 PX sama dengan 16, min pindah ruas menjadi plus. Maka 10 PX sama dengan 20, PX-nya ketemunya adalah 20 dibagi 10 adalah 2. Dengan demikian diperoleh persamaan untuk harga barang X-nya adalah 2, sedangkan harga barang Y-nya 2. Jadi PY ketemu PX dulu. PX ketemunya adalah 2, PX adalah 2, PY juga ketemunya 2. Nah, sekarang untuk mendapatkan harga keseimbangan sudah kita cari, berapa sih yang untuk kuantitas keseimbangannya? Maka angka PX2, PY2 ini bisa dimasukkan ke dalam persamaan untuk QDX atau QSX atau QY atau yang pertama adalah bisa dimasukkan ke dalam nilai dari QDX dan atau yang berkaitan dengan barang X, yang kedua bisa dimasukkan ke dalam persamaan barang yang kaitannya dengan barang Y. Kita akan mencoba memasukkannya, ada dua macam, tadi mau yang QSX atau QSY bisa ke sini atau bisa ke sini untuk QSX-nya. Nanti ketemunya sama saja. Kalau mau dimasukkan ke yang QSX, yaitu yang Q sama dengan min 6, nah, yang QSX ini, QSX, Q untuk ini sama dengan yang X ya. QSX, ini Q yang X, SX ya. SX sama dengan, di situ adalah min 6 plus 6 PX. Ya, tadi PX-nya 2, maka Q untuk X-nya, QSX sama dengan min 6 plus 6 kalikan 2. Berarti min 6 plus 12. Maka untuk kuantitas barang X-nya, Q-nya adalah ketemunya 6. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan berapa QY-nya, bisa dimasukkan ke QDY atau ke SY. Ya, kalau misalnya mau dimasukkan ke QDY atau ke SY, yang perumusan paling ini sederhana ya QSY. QSY yaitu min 3 plus 7 PY. Kita masukkan saja. Maka nilai QSY-nya, QSY, kita akan peroleh nilainya QSY sama dengan min 3 plus 7 kalikan 2, 14. Maka QSY-nya adalah ketemunya 11. Min 3, 14 dikurangi 3, ketemunya 11. Kalau kita jadikan 1 untuk keseimbangan, untuk barang X-nya adalah 2, barang kuantitasnya adalah 6, untuk yang kedua PY adalah 2, untuk Y-nya adalah 11. Jadi di situ sudah ada PX equilibrium adalah 2, QX equilibrium adalah 6, sedangkan untuk yang harga PY2 ini yang SX ya, yang harga PY2, harga QY-nya juga sudah kita cari kuantitasnya adalah 11. Kalau dituliskan secara bersama-sama, kita akan mencoba untuk menuliskan harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan dari contoh kasus dua macam barang ini. Ternyata bahwa PX itu adalah 2,
QX-nya adalah 6. Ya, jadi untuk keseimbangan PX adalah ketemunya 2, QX-nya adalah 6. PY ketemunya adalah 2, QY-nya adalah ketemunya 11. Ini harga keseimbangan untuk barang X dan barang Y. Ini berkaitan dengan contoh keseimbangan pasar kasus dua macam barang. Jadi bahwa kalau contoh kasus ini jumlah barangnya tidak banyak. Kalau dalam keseharian Anda punya uang bisa digunakan untuk bermacam-macam barang. Tapi untuk kasus ini kita cukup memberikan contohnya hanya ada 2 barang, yaitu barang X dan barang Y. Terjadinya keseimbangan, yaitu untuk barang X adalah 2, untuk kuantitasnya adalah 6, harga barang Y-nya adalah 2, untuk kuantitasnya adalah 11. Ini yang berkaitan dengan keseimbangan pasar kasus dua macam barang, ya. Sudah kita lihat hasilnya dan mohon mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Untuk selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Nah, jadi ini berkaitan dengan biaya. Apa sih yang dimaksud dengan biaya? Nah, biaya itu sama dengan ongkos, boleh ya. Semua yang berkaitan dengan pengeluaran hubungannya dengan transaksi itu bisa disebut sebagai biaya. Kalau di matematika ekonomi nanti dibedakan ada biaya tetap, ada biaya variabel ya. Kalau Anda masuk ke Fakultas Ekonomi ada biaya tetapnya, ada biaya variabel, ada biaya registrasi. Registrasi itu adalah biaya tetap. Ada biaya SPP. SPP itu tergantung dari jumlah mata kuliah yang diambil, SKS-nya berapa, kalikan per SKS-nya misalnya 100.000, maka itu masuk biaya variabel. Di sini ada kata-kata fungsi. Kalau fungsi itu berarti mengandung unsur, ada konstanta, ada koefisien. Di mana yang pertama adalah biaya total. Biaya fungsi biaya. Biaya ini adalah ada kata-kata fungsi berarti mengandung unsur, ada biaya yang bersifat tadi misalnya tetap, ada biaya yang bersifat variabel ya. Jadi ada perbedaan apa sih yang dimaksud dengan biaya tetap ya. Biaya tetap apa sih yang dimaksud dengan biaya variabel? Yang dimaksud dengan biaya tetap itu adalah berapapun jumlah yang diproduksi, biayanya akan tetap. Biasanya ini adalah sebuah konstanta. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang tergantung dari bersedianya jumlah barang yang dihasilkan. Jadi kalau di dalam matematika ekonomi bahwa fungsi mengandung unsur adanya biaya tetap dan biaya variabel. Di fungsi biaya ini ada TC mengandung unsur, ada fixed cost, ada variable cost. Fixed cost ditambah variable cost ya. Nah, fixed cost-nya sendiri itu apa? Fixed cost itu adalah biaya yang di dalam hal ini bersifat konstan ya. Jadi biaya berapapun yang diproduksi ada kalau digambarkan dalam sebuah kurva, maka ini adalah biaya fixed cost-nya. Ya, ini fixed cost ya. Kemudian ada biaya variabel yang tergantung dari jumlah barang yang dihasilkan. Ini adalah berupa biaya variabelnya adalah ini. Ini biaya variabel. Ya, karena di situ ada fungsi TC yaitu terdiri dari fixed cost tambah variable cost, maka ini adalah untuk TC-nya. Nah, TC sama dengan diperoleh dari fixed cost ditambah variable cost. Jadi ini berkaitan dengan ini adalah kuantitas, ini adalah misalnya adalah TC, VC sama fixed cost ya. Ini ada fixed cost ini. Fixed cost, TC, fixed cost dulu boleh. Ini adalah fixed cost sama TC. Jadi bahwa ini adalah titik origin atau titik nol yang sumbu yang di sini vertikal, yang ini adalah sejajar dengan Q ini adalah biaya tetap, sedangkan yang berbentuk dari titik origin yang bentuknya adalah lereng dinilai dari titik origin itu namanya biaya variabel.
Jadi semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, semakin besar pula biaya variabelnya. Sehingga biaya variabel merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan. Jadi nanti ini variabel itu tergantung berapa sih Q-nya yang dihasilkan. Jadi nanti VC itu sama dengan ini kalikan P cost ya. Ini kuantitasnya berapa, per variabelnya berapa. Tapi kalau untuk biaya tetap saya menggunakan TC, kalau di handout pakainya C ya. Ini pakainya C bisa, pakainya TC itu bisa menggunakan pakainya C besar ya. Jadi TC itu sama dengan pakai C besar, yaitu variabel fixed cost ditambah variabel cost. Atau di sini menggunakan C itu, atau saya TC aja, sama dengan itu konstanta, ini adalah variabel kalikan dengan Q. Jadi tergantung dari jumlah barang yang dihasilkan. Jadi berupa kurva yang berupa garis lurus yang berlereng positif, di mana di dalam kasus ini bahwa fixed cost adalah biaya tetap, variabel cost adalah variabel cost, C adalah biaya, TC-nya adalah total cost, dan total cost itu sama dengan fixed cost ditambah variabel cost. Bentuk gambar kurvanya adalah seperti ini ya. Yang kedua berkaitan dengan fixed cost tadi, bagaimana kalau kita contoh kasus 11, di situ sudah ditunjukkan biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan adalah 20.000. Ini adalah fixed cost-nya. Fixed cost sama dengan 20.000. Kemudian untuk biaya variabel cost-nya di situ ditunjukkan oleh persamaan sama dengan 100 Q. Variabel cost sama dengan 100 Q. Maka TC sama dengan fixed cost ditambah dengan variabel cost. Jadi TC itu sama dengan ya fixed cost ditambah variabel cost. TC sama dengan berarti ditambahkan saja 20.000 ditambah dengan 100 Q. Bagaimana menggambarkan kurvanya? Tinggal ini diganti aja. PC sama dengan 100 Q di sini. PC sama dengan 100 Q. Kemudian untuk fixed cost-nya ini adalah di sini dituliskan 20.000. Maka total cost-nya sama dengan, kita ganti saja di sini, yaitu TC sama dengan 20.000 ditambah dengan 100 Q. Ini bentuk gambarnya seperti ini. Ya masih sama, tapi tinggal diganti dengan angka. Kemudian pertanyaannya, yang tadi adalah tunjukkan persamaannya. Ini persamaannya TC sama dengan 20.000 per 100 Q. Yang kedua adalah pertanyaan berikutnya, berapa biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan jika perusahaan tersebut memproduksi Q sebesar 500 unit. Maka kita tinggal masukkan saja TC sama dengan 20.000 ya. 20.000 ditambah dengan 100 kalikan 500 ya. Maka TC sama dengan 20.000 ditambah dengan 50.000. Maka diperoleh nilai TC-nya adalah 70.000. Nah, 70.000 itu bagaimana menggambarkannya? Misalnya ini 100, ini 200, ini 300, ini 400, ini 500. Kita tuliskan di sini 500 unit. Maka menggambarkan kurvanya tinggal ini tarik ke atas ya. Tarik ke atas, kita terus kemudian kita di samping untuk menentukan nilai TC-nya. Tadi berapa? Di sini adalah 70.000. Jadi gambarnya dari situ kita bisa melihat 500, apabila tadi diproduksi 500 berapa TC-nya, ketemunya adalah 70.000. Ini yang berkaitan dengan fungsi biaya yang meliputi ada fixed cost dan variabel. Kenapa disebut fungsi? Karena mengandung unsur ada di situ. Ini konstanta, ini adalah koefisien. Yang selanjutnya yaitu fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan itu adalah kalau kita misalnya menjual barang, maka ada barang yang kita jual dikalikan harganya. Di sini berkaitan dengan fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan ini adalah merupakan nanti harga kalikan kuantitas.
fungsi penerimaan atau menggunakan TR, total revenue. Total revenue itu berapa harganya kalikan Q, atau TR sama dengan bisa dulu berapa jumlah yang kita jual kalikan P-nya, tapi biasanya menuliskannya adalah P kalikan Q ya. Kalau kita misalnya punya barang sebanyak 5 unit, harganya adalah Rp100 atau 100.000, maka yang kita peroleh adalah 5 unit kalikan 100.000. Itu yang berkaitan dengan fungsi TR. Fungsi TR itu mengandung unsur, di situ ada P, ada Q, atau Q kalikan P ya. Kalau di handout saya menggunakannya adalah R. Itu sama dengan TR, total revenue atau total pendapatan, dimana kalau kita misalnya menjual sebanyak barangnya berapa, dikalikan dengan Q-nya berapa, kalikan harga jualnya. Ini juga sama. Kalau digambarkan dalam sebuah kurva, maka Q di sini adalah gambar kurvanya adalah sebagai berikut. Ini adalah P-nya ya. Ini adalah R-nya. Maka bentuknya adalah garis lurus. Nah, ini adalah TR P kalikan Q ya. TR sama dengan P kalikan Q. Jadi kalau digambarkan adalah garis lurus dimulai dari titik origin, di mana dari titik origin ini seperti tadi bermula dari titik pangkal atau titik nol, kurvanya berupa garis lurus berlereng positif. Ini adalah TR-nya. Nah, dari kasus yang berkaitan dengan TR ini, coba lihat Anda di kasus 12, di situ sudah ada contoh kasusnya, yaitu bahwa ada harga yang ditentukan oleh sebuah perusahaan sebesar Rp200. P sama dengan Rp200 atau nulisnya. Kemudian tunjukkan persamaannya. Maka bahwa tadi TR sama dengan P kalikan Q. Maka TR sama dengan 200 Q. Nah, ini berarti kita ganti saja di sini TR sama dengan 200 Q. Nah, ini TR sama dengan 200 Q ya kalau gambarnya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, berapa besar penerimaannya bila terjual barang sebanyak 350 unit? Ada Q sebesar 350 unit. Maka TR sama dengan 200 dikalikan Q-nya 350. Maka TR sama dengan 70.000. Bagaimana cara menggambarkannya? Sama. Ini misalnya 100, 200, 300, 400. Ini 400, maka 350 misalnya di sini. 350 unit. Tarik ke atas. Nah, tarik ke atas, terus kemudian dari ini ke samping. Ke samping, terus ini, maka di situ dituliskan angka 70.000. Nah, disinilah bahwa fungsi penerimaan adalah merupakan harga dikalikan kuantitas. Kalau contoh kasusnya ini adalah 350, maka dikalikan dengan 200, ketemunya adalah 70.000. Tadi berkaitan dengan adalah bahwa ada fungsi TC, juga ada fungsi TR. Nah, sekarang analisa pulang pokok atau titik pulang pokok itu adalah merupakan titik impas di mana semua biaya sama dengan penerimaan. Jadi perusahaan tidak untung, perusahaan tidak rugi. Dalam hal ini maka P-nya, P itu adalah laba sama dengan 0. Maka di sini adalah nanti fungsi TC sama dengan fungsi TR. Coba Anda perhatikan kalau pada saat TC sama dengan TR, maka berarti laba sama dengan 0. Atau perusahaan tidak untung juga perusahaan tidak untung. Dalam kasus ini kalau kita gambarkan jadi satu, maka namanya nanti titik pulang pokok atau break even point. Ya, jadi break even point itu adalah merupakan dari titik impas atau titik pulang pokok. Nah, titik pulang pokok atau titik break even point itu sama dengan
bahwa TC sama dengan TR. Semua biaya sama dengan penerimaan, maka berarti pada kasus ini laba sama dengan 0 atau menggunakan Pi sama dengan 0 karena tidak untung juga tidak rugi. Nah, nanti kita gambarkan jadi satu untuk kasusnya. Coba Anda perhatikan di situ diketahui fungsi TC yang tadi sudah saya terangkan bahwa TC sama dengan sebesar 20.000 plus 100 Ki. TC sama dengan 20.000 plus 100 Ki. TC sama dengan 20.000 plus 100 Ki. Kemudian diketahui fungsi total penerimaannya atau penerimaan totalnya TR sama dengan 200 Ki tadi yang sudah dicontohkan. Pertanyaannya, pada tingkat produksi berapa perusahaan tidak untung atau perusahaan berada pada posisi pulang pokok? Maka di sini namanya adalah BEP atau tadi sama dengan titik pulang pokok. Titik pulang pokok di sini menunjukkan bahwa TC sama dengan TR. Maka tinggal dimasukkan yaitu 20.000 plus 100 Ki sama dengan 200 Ki. Ya, maka di sini 20.000 sama dengan 200 Ki dikurangi 100 Ki. Maka 20.000 sama dengan 100 Ki. Maka Ki sama dengan bisa dibalik. Misalnya tadi yang 200-nya di sini boleh, atau TR sama dengan TC boleh, atau TC sama dengan TR juga boleh. Maka Ki ketemunya adalah 20.000 dibagi 100 adalah 200. Ini adalah titik pulang pokok menggunakan nilai saya kasih bintang. Artinya apa? Pada saat Ki bintang ini adalah 200 unit, itu perusahaan tidak untung juga tidak rugi. Maka apabila ingin untung, maka jumlah produksinya harus lebih besar dari Ki bintang. Nah, jadi kalau Ki-nya itu lebih besar dari bintang, ini pasti akan ada laba. Tetapi kalau jumlah kuantitasnya kurang dari Ki bintang atau pada titik PIP, maka perusahaan akan rugi. Ya, jadi nanti kita bisa digunakan bahwa misalnya menggunakan ini, maka berarti apakah perusahaan rugi atau tidak tergantung dari kalau Ki bintangnya 200, maka produksinya harus lebih dari 200. Kalau lebih kecil, maka berarti rugi. Nah, di situ ada pertanyaan. Tadi berapa posisi pulang pokoknya adalah 200 bintang ini. Ini Ki bintang ini, ya. Ki bintangnya adalah 200. Sekarang ada pertanyaan, apa yang terjadi bila produksinya sebesar 300? Nah, sekarang 300 itu di bawah 200 atau di atasnya. Nah, ini tadi kan 200 ya. Karena Ki-nya itu adalah 300, ini jelas lebih besar dari Ki bintang. Maka pasti akan ada laba. Pertanyaannya di situ, apa yang terjadi jika berproduksi 300? Yang terjadi adalah perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Kita coba, kita hitung TR-nya pada 300. P kalikan Ki. P-nya adalah 200, Q-nya adalah 300. Maka diperoleh 60.000. Sekarang kita cari TC-nya. 20.000 ditambah dengan 100, Q-nya adalah 300. Maka 300 ini kalikan 100 adalah 30, ditambah 20 adalah 50.000. Nah, di sini ternyata TR lebih besar dari TC, pasti ada laba, yaitu TR dikurangi TC. Labanya berapa di sini? 60.000 dikurangi 50.000 ya. 60.000 dikurangi 50.000, maka diperoleh nilai labanya sebesar 10.000. Ini adalah labanya. Ya, jadi ini kalau misalnya menggunakan contoh kasus ini, maka berarti perusahaan akan mendapatkan keuntungan karena nilai Q-nya lebih besar dari nilai Ki bintangnya. Nah, sekarang bagaimana menggambarkan kurvanya? Sama seperti tadi, ini adalah Ki, ini bisa variabel cost, fixed cost, sama TC. Yang pertama, fixed cost-nya dulu. Ini fixed cost, kita
sejajar dengan sumbu Q, yaitu kita buatnya lurus dengan sumbu Q, yaitu sebesar 20.000 tadi. Fixed cost-nya sebesar 20.000. Ya, fixed cost ini adalah fixed cost ini. Fixed cost sebesar 20.000. Ini adalah 20.000. Sekarang yang berikutnya variabel cost. Variabel cost tadi sebesar nilainya adalah yang variabel cost 100 Q. 100 Q. Variabel cost sama dengan 100 Q. TC sama dengan 100 Q. Kemudian TC sejajar dengan sumbu variabel cost ini. Ini gambarnya sejajar ya, harus sama karena ini kaitannya dengan ini. Nah, ini kita gambar dari titik yang sama, dari fixed cost karena penjumlahan TC dan ini adalah TC-nya. TC sama dengan tadi 20.000 ditambah dengan 100 Q. Nah, sekarang yang terakhir adalah fixed cost-nya sudah kita gambarkan di sini 20.000, ini TC-nya sama dengan TC sama dengan 20.000 ditambah dengan 100 Q. Nah, 100 Q tadi ini. Sekarang fixed cost sudah, variabel cost sudah, sekarang ada TR. TR-nya 200. 200 itu 2 kali dari ini. Ini kemiringannya ini 100, berarti 200 di atasnya. Nah, di atas ini. Ini TR sama dengan 200 Q. Maka perpotongan antara TR dan TC di sinilah yang tadi disebut dengan BEP. Nah, BEP itu tadi berapa nilai Q-nya? Q bintangnya adalah 200 ya. Ini adalah 200. Nah, sekarang berapa TC-nya? TC kalau ini kalikan 200, TC berarti sama dengan 20.000 ditambah dengan 100 kalikan 200 bintang tadi. Maka TC sama dengan 40.000. TR-nya juga sama. TR sama dengan 20 Q, 200 Q. Q-nya adalah 200, maka ketemunya juga sama. Jadi sama-sama 40.000. Jadi imbang TR sama dengan TC. Maka di sini untuk gambar Q-nya ini adalah kita tarik ke samping, ini adalah ketemunya adalah 40.000. Ya, jadi ini adalah gambar kurvanya ya. Yang ini adalah tadi untuk fixed cost-nya, yaitu ini, sedangkan Q bintangnya adalah 200 karena berapa TRTC-nya, BEP-nya adalah terjadi pada 200 unit, sedangkan TCTR-nya kita masukkan nilainya sama, yaitu sebesar 40.000. Inilah yang berkaitan dengan kasus BEP. Ya, saya kira untuk matematika ekonomi tadi keseimbangan pasar kasus dua macam barang sama fungsi penerimaan, fungsi biaya sama fungsi penerimaan dan titik pulang pokok sudah saya ajarkan. Mudah-mudahan yang sudah saya jelaskan ini bisa dipahami dan mudah-mudahan nanti kalau saya keluarkan dalam ujian bisa dikerjakan dengan baik dan benar. Dan insya Allah nanti untuk selanjutnya saya akan menerangkan fungsi anggaran ya. Jadi ini sampai fungsi penerimaan dan fungsi biaya dan fungsi penerimaan sampai titik pulang pokok. Ini tolong dipahami dulu. Saya kira itu saja untuk hari ini yang akan saya berikan dan mudah-mudahan sekali lagi bisa dipahami. Untuk hari ini saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.